Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alas zulumati wan nur. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayah sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan pada siang hari ini. Selawat disertakan salam selalu senantiasa tercurah doa buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik hadirin, pada hari ini kita akan melaksanakan acara yaitunya tausiah sebagaimana yang akan disampaikan oleh santriwati kita, yaitunya atas nama Angel dari kelas 83, sedangkan Azal dari kelas 81. Kepada mereka disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi na'amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bayn. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita sering lupa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tak kalah pentingnya nikmat dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Saudara-saudaraku, marilah kita renungkan sejenak. Tahun lalu kita bisa menjalankan Ramadan dengan keluarga, sahabat, dan orang yang dicintai. Namun, lihatlah sekarang, ada di antara mereka yang tidak lagi bersama kita, ada yang telah dipanggil Allah, dan ada diuji dengan sakit. Maka jika kita masih diberi umur, kesehatan, kekuatan untuk menjalani bulan penuh berkah ini, sudah sepatutnya kita bersyukur. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita sia-sia, karena waktu terus berlalu tanpa bisa kita duga. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling mulia, pemimpin umat, pembawa cahaya, dan sosok yang sangat mencintai kita bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Betapa besar kasih sayang beliau kepada kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, seterusnya adik-adik, teman-teman yang seperjuangan dengan kami. Baiklah,
kami tidak akan memperpanjangkan kata muqaddimah. Langsung saja kami sebutkan judul ceramah kami pada pagi hari ini yang berjudul Bulan Penuh Berkah, Ladang Amal, dan Pintu Ampunan. Saudara-saudaraku, kita sering mendengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Tapi, apakah kita benar-benar menyadarinya atau sekedar mendengarnya? Di bulan ini, pahala dilipat gandakan, doa-doa dijabah, dan pintu surga dibuka lebar-lebar. Dan di bulan ini juga, hati yang keras bisa menjadi lembut, dosa-dosa yang banyak bisa dihapuskan, dan iman yang redup bisa kembali menyala dengan cahaya dan hangat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi bukan hanya lapar dan haus, bukan hanya mengganti jadwal tidur dan sahur, tapi Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Siang kita menahan hawa nafsu, malam kita sibukkan dengan ibadah yang syahdu. Lisan dijaga dari bicara dusta, tangan dijauhkan dari perbuatan dosa, hati disucikan dari rasa dendam dan iri agar Ramadan menjadi saksi. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Yang artinya, barang siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keridhaan dari Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah berlampau akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Tak peduli seberapa hitam lembaran dosa, pintu taubat selalu terbuka. Selagi kita masih mau kembali, selagi kita masih mau memperbaiki, Allah akan menerima dengan kasih sayang yang tak terhenti. Maka marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai titik balik dalam hidup kita. Ramadan bukan hanya datang lalu pergi dan berlalu begitu saja, namun harus meninggalkan jejak dalam jiwa agar kita istiqomah dalam bertemunya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setidaknya ada 5 kunci sukses Ramadan yang jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah Ramadan kita menjadi lebih berharga, lebih terasa dan lebih bermanfaat. Dengan 5 hal tersebut, kita bisa meniti hari-hari Ramadan dengan dipenuhi amalan yang baik dan disyariatkan. 5 hal tersebut yaitu: 1. Menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita. Jika seseorang mengetahui maksud, hikmah, dan manfaat dari apa yang dilakukan, maka tentu ia akan menjalankannya dengan baik dan senang hati. Maka begitu pula seseorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar menghayati hikmah puasa, ibadah yang terlihat berat ini akan dijalankan dengan penuh kekhusyukan dan hati yang ringan. Hikmah puasa berikutnya adalah menjadikan madrasah ketakwaan bagi diri sendiri. Sebagaimana isyarat Al-Quran ketika berbicara kewajiban berpuasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Hikmah puasa lainnya adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang telah terdahulu, sebagaimana banyak diriwayatkan oleh hadis seputar keutamaan bulan suci Ramadan. Hikmah puasa lainnya adalah menjadikan kemuliaan tersendiri bagi orang yang menjalaninya di akhirat nanti. Jangankan amal ibadahnya, bau mulut orang yang berpuasa saja telah menjadikan kemuliaan tersendiri di akhirat nanti. Yang kedua, mengetahui fikih dan aturan-aturan dalam ibadah puasa. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang fakih ahli ilmu agama lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan tentang urgenisnya ibadah dengan ilmu. Bahkan syarat diterimanya satu ibadah adalah ittiba sesuai aturan dan sunnah Rasulullah. Para ulama menjadikan bab puasa sebagai pembahasan khusus dalam kitab fikihnya. Kita perlu belajar dan mempelajari apa-apa yang belum kita yakini atau kita ketahui, agar ibadah yang kita jalankan ini tanpa keraguan sedikit pun. Ada hal-hal yang harus kita ketahui, utamanya tentang apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang membatalkan, siapa saja yang boleh berbuka, dan apa konsekuensinya. 3. Menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Yang dimaksud menjaga puasa kita adalah upaya untuk menjadikan pahala puasa kita utuh. Ada 2 cara yang dalam kaitannya dengan hal ini, yaitu mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka, serta meninggalkan apa-apa yang dapat mengurangi hikmah dan pahala puasa kita. Sunnah puasa yang lainnya adalah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sunnah sederhana ini adalah bentuk dari kemudahan dan keindahan syariat Islam. Kita diminta mengakhirkan sahur sebagai persiapan untuk menjalani puasa seharian. Begitu pula kita diminta untuk menyegerakan berbuka sebagai kebutuhan fitrah manusia yang harus diperhatikan. Sunnah puasa lainnya adalah membaca doa setelah dan sebelum berbuka, serta berbuka dengan meminum seteguk air. Menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya juga dilakukan dengan cara menjauhi hal-hal yang dilarang Allah seperti ghibah, emosional, dan kemaksiatan secara umum. Hal tersebut bukan hanya mengurangi pahala kita, tetapi juga mengurangi di hadapan Allah. Yang keempat, menghiasi puasa kita dengan ragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan. Sesungguhnya amalan di bulan Ramadan bukan hanya berpuasa saja, tetapi banyak amalan di bulan penuh keberkahan ini. Maka marilah kita hiasi Ramadan kita dengan ragam amalan tersebut, agar madrasah ketakwaan benar-benar hadir dalam hidup kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menghiasi hari-hari Ramadan dengan dipenuhi tadarus, tilawah, memperbanyak membaca Al-Quran, bahkan juga iktikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir. 5. Mempertahankan atau menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Bulan Ramadan dipenuhi dengan banyak amalan sehingga akan melelahkan sebagian besar orang. Karenanya kita sering menjadi saksi bagaimana kaum muslimin berguguran dalam menjalankan perlombaan ini sebelum garis finishnya tiba. Salat tarawih di masjid mulai menyusut sedikit demi sedikit seiring berlalunya hari-hari awal Ramadan.
Karenanya, hal yang tidak bisa kita bantah adalah jika kerusakan Ramadan bergantung kepada keistiqomahan kita menjalankan amal-amalan kebaikan di dalamnya hingga akhir Ramadan tiba. Isyarat kita yang indah pun menjadikan motivasi tersendiri di akhir Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup bulan keberkahan ini dengan iktikaf di masjid. Sabda Rasulullah, "Ahabbul a'mali ilallahi la ta'ada wa muha wa inqala." Sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun hanya sedikit. Hadis riwayat Bukhari. Jangan kita menjadi musim Ramadan yang hanya rajin beribadah di bulan Ramadan saja, namun di bulan lainnya kita lalai. Jika kita terbiasa sholat malam, lanjutkanlah walaupun 2 rakaat. Jika kita terbiasa membaca Al-Quran, lanjutkanlah walaupun 2 ayat. Jika kita terbiasa bersedekah agar hidup menjadi berkah. Bulan Ramadan bukan hari ritual tahunan, tapi peluang emas untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih dipertemukan lagi dengan bulan penuh keberkahan ini. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, bukan bulan kemalasan. Bulan pengampunan, bukan bulan kesia-siaan. Bulan kedekatan dengan Tuhan, bukan hanya bulan lapar dan dahaga belaka. Semoga pahala puasa kita diterima Allah dan menghapuskan dosa-dosa kita dan menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan jangkalnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan unzur maqala wala tanzur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan tausiah dari dai-dai muda kita tadi. Sebagaimana beliau sampaikan, siang harinya kita menahan hawa dan nafsu, malamnya kita melakukan ibadah syahdu. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian acara kita pada siang hari ini. Kami sebagai pembawa acara, bila ada salah dan jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.